Ya, pemirsa masih di Idea Session Closing dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Fendi Susianto yang merupakan founder dan CEO dari Finvestor Consulting. Kita akan langsung sapa saja Pak Fendi. Apa kabar Pak? Baik David, gimana kabarnya semuanya? Baik juga Pak Fendi, semoga sehat selalu. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Fendi langsung saja Pak, pergerakan indeks Ya, harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini lebih dominan bergerak di zona hijau. Namun penguatan yang ya. terjadi di penutupan sesi kedua mulai terbatas. Tadi sempat menguat di atas 1%, sempat menyentuh ke level 6.300-an. Namun posisi ini tidak mampu dipertahankan sampai dengan penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Apa yang bisa kita analisis Pak dari pola teknikal indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, kita melihat memang tones-nya indeks itu sedang menguji suatu resisten yang sangat kuat. Ya, di 6.300 itu sebagai resisten kuat. Sehingga pada hari ini kita lihat cukup-cukup punya chance sebenarnya untuk menguji itu. Namun nampaknya diimbangi dengan aksi profit taking oleh beberapa trader ataupun investor, ya, terutama untuk saham-saham non sektor mining ya, yang bukan sektor mining, ada di saham telco, kemudian saham banking beberapa itu juga yang sudah mengalami peningkatan, sedang mengalami koreksi. Sehingga yang lebih dominan di sini adalah sebenarnya sektor mining yang bisa menahan, sehingga justru profit taking tidak terlalu dalam terjadi di bursa efek Indonesia. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang ini adalah fenomena di mana indeks sedang berusaha untuk menjebol ataupun menguji level 6.300, kurang lebih seperti itu. Baik, dari sisi sektoral ini mining atau pertambangan hari ini memimpin penguatan. Secara persentase hampir 3% Pak. Ya, Pertambangan logam mineral mentah hari ini kompak mengalami penguatan dan juga diikuti oleh saham pertambangan batu bara. Ini dari ya. sisi sentimen, aturan Omnibus Law ini sudah dikeluarkan derivasinya oleh pemerintah, tampaknya ini juga cukup disambut positif oleh para investor dan trader di pasar modal Indonesia. Berbincang di saham-saham pertambangan logam mineral maupun batu bara, bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini dan peluangnya untuk esok hari? Karena kalau kita flashback, ini para investor lebih cenderung untuk trading harian saja, Pak, setelah mengalami penguatan signifikan, kemudian profit taking terjadi, Pak Fendi. Ya, kita melihat memang sebenarnya kalau kita lihat secara sektoral, untuk saham sektor pertambangan ya, baik batu bara maupun logam, ya, mineral, itu memang sedang positif ya. Di Indonesia sendiri, undang-undang cipta kerja, kemudian juga beberapa logam mineral, apalagi batu bara, sedang dalam bergerak naik di pasar internasional, seiring dengan meningkatnya demand. Ya, setelah COVID ini di 2021 mulai muncul, kita lihat harga batu bara saja sudah mencapai di atas level $85 ya, setelah pada saat level terendahnya di $49 pada bulan September yang lalu. Dan kita lihat juga Tiongkok ataupun negara-negara lain sudah mulai meningkat ya kebutuhan akan batu bara ya, sehingga ini membuat outlook-nya jangka menengah maupun jangka panjang positif. Hanya saja memang tipikal dari saham-saham di sektor batu bara, mineral, dan pertambangan lainnya ini memang oleh para trader cukup cepat ya. Namun demikian kalau kita melihat nampaknya sampai dengan besok pagi masih ada potensi untuk melanjutkan peningkatan harga. Paling nggak profit taking diekspektasikan akan terjadi pada kisaran hari Rabu atau hari Kamis. Meskipun trennya menguat, tapi nampaknya fluktuasi masih tetap tinggi di saham-saham sektor pertambangan ini. Baik, kita ke batu bara ada PTBA, Pak Fendi menguat di 7,45%, 2740 penutupan sesi kedua. Bagaimana untuk potensi untuk esok? Ya, kita lihat kan hari ini mengalami breakout ya, setelah PTBA berhasil breakout di atas level resisten 2650.
dan bahkan ditutup di kisaran 2.740. Kemungkinan besar besok akan tetap menguji ke level 2850 sebagai resistennya. Namun juga kita melihat mesti kita waspada juga pada posisi support yang baru ya, support yang baru di 2660. Adaro Pak Fendi juga menguat 2,54% di 12.10 Pak. Ya, kalau kita melihat Adaro juga sama. Namun kemungkinan besar justru Adaro ini agak tertahan ya, karena tidak berhasil mencapai level resisten di 1.225 dan ditutup pada kisaran 1.200-an sampai 210. Sehingga kemungkinan besar dia akan juga besok bertahan juga di level 1.225 sebagai resisten kuat. Ya, jadi artinya di sini kemungkinan besar besok akan lebih banyak tertekan ketimbang menguji kepada level resisten tersebut di 1.225. Oke, selanjutnya juga ada Indi, 8,45% penguatannya, 15.40. Nah, 15.40 penutupan sesi kedua ini merupakan level tertingginya secara intraday trading di sepanjang hari ini, Pak Fendi. Ya, sama ya. Jadi artinya hari ini juga dia persis di level resisten ditutup ya di 1540 setelah dibuka pada pagi tadi di 1440-an kurang lebih, atau di lowestnya di 1430 atau 25. Kita melihat kemungkinan untuk menguji ke level 1600 masih terbuka, namun nampaknya cukup berat. Ya, karena di sini tidak terjadi breakout, hanya penguatan belum mencapai level itu. Baik, termasuk juga ITMG, Pak Fendi, 12.775 menguat 4,71%, dan level tertingginya hari ini sempat tadi menyentuh ke level 12.800, Pak. Ya, ITMG hampir sama gerakannya dengan Indi ya. Kita melihat juga dia belum berhasil mencapai resisten 13.100 karena ditutup di level 12.775, kurang lebih seperti itu. Ya. Sehingga esok hari kemungkinan besar akan tetap menguji ke level resisten tersebut ya, 13.100-an. Namun cukup berat juga, perlu diwaspadai pada saat tidak berhasil mencapai level resisten di 13.100. Baik, rekomendasi Anda Pak Fendi bagi yang sudah ambil posisi ataupun bagi para investor yang baru ingin masuk, Pak? Ya, kita melihat bahwa satu seperti yang kita bahas ya, kemungkinan terjadi penguatan lanjutan masih tetap ada, tapi maksudnya di sektor pertambangan itu memiliki siklus untuk para trader itu lumayan pendek. Jadi artinya harus cukup cepat gerakannya dalam waktu antara 3 sampai dengan 5 hari ke depan. Kalau ternyata tidak berhasil mencapai resisten masing-masing, maka sebaiknya hati-hati. Gitu. Artinya ada potensi terjadi koreksi kembali, kurang lebih seperti itu. Baik, lebih kepada untuk trading jangka pendek ya, view-nya, Pak, terkait juga dengan saham-saham yang ada. Sebenarnya untuk jangka menengah panjang masih bagus, hanya saja memang fluktuasinya memang juga akan besar juga. Rata-rata saham pertambangan itu juga mengalami penguatan, ya, meskipun dia gagal untuk mempertahankan level highest-nya dan masih di level resisten levelnya ya di 2.980 sebagai resisten kuat. Atau kita melihat dia gagal untuk mencapai di atas level 3.000 meskipun tadi mencapai untuk saham Antam. Sehingga kemungkinan besar ini lebih banyak nanti akan alami koreksi untuk esok hari ketimbang penguatan ya. Jadi kita melihat support level cukup kuat di kurang lebih di sekitar 2.700 sampai dengan level 2.825. Baik, dan ini juga strateginya juga hampir sama Pak untuk MDK, ada TINS, kemudian juga ada Inco, Pak Fendi, review keseluruhan. Ya, kalau kita melihat MDKA juga sama ya, gagal untuk mempertahankan level tertinggi di 3.000 dan ini tepat juga berada di level resisten ya, kisaran resisten 2850-an tutupnya. Sehingga kemungkinan besar ini kalau gagal menguji kembali mempertahankan di atas level 2850, maka juga kemungkinannya besar akan menuju ke support level kurang lebih di 2650. Ya. Pak Fendi, silakan dilanjutkan Pak. Ya, untuk TINS kita melihat juga relatif sama. Ya, artinya pada hari ini setelah mengalami penguatan ya, mencoba untuk level 2.500, namun gagal. Kemungkinan besar untuk TIN besok akan mengalami koreksi ketimbang mengalami penguatan. Nah, perlu diwaspadai untuk level support di 2.200.
Ya, tampaknya ini saham-saham di sektor pertambangan batubara cukup menyita perhatian dari para investor di sepanjang perdagangan hari ini. Dari pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami sampai sejauh ini cukup dominan untuk saham-saham di pertambangan batubara, Pak Fendi. Kita akan coba Ya. sapa terlebih dahulu Bapak Antonius di Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk saham call naik PTBA yang naik paling banyak, eh, bagaimana proyeksi untuk PTBA? Kemudian apa menyebabkan harga saham call terutama PTBA mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak? Ya, alasannya adalah memang tadi sudah kita jelaskan ya, Iya, secara sektoral memang harga batu bara trennya sedang meningkat ya di pasar global. Ya dari posisi terendahnya di bulan September tahun kemarin itu di $49, sekarang sudah sampai level $85. Memang belum menyentuh ke 100. Ekspektasinya oke, sampai dengan akhir tahun ini paling nggak sudah mencapai kurang lebih sekitar 105 sampai dengan 110 US dollar ya. Artinya di sini ada tren penguatan karena memang demand sedang mengalami peningkatan. Kita lihat juga Indonesia termasuk yang supplier utama setelah India ya untuk ke Tiongkok, dan Tiongkok sendiri memang sedang mulai meningkat, paling tidak di first half itu sudah mulai terlihat ya. oke. Terjadi Lebih ke arah peningkatan penguatan tersebut. harga komoditas begitu Pak Fendi secara keseluruhan. Ya. Dan tim redaksi kami juga sudah merangkum informasi tadi di mana pemerintah beri insentif royalti 0% untuk hilirisasi batubara dan tampaknya ini juga menambah penyemangat dari pertambangan batubara dan lagi-lagi tadi Anda katakan tetap waspada potensi profit taking dengan penguatan yang terjadi sampai sejauh ini. Kita akan coba sapa Bapak Tony di Jakarta. Ini masih dari pertambangan batubara, Pak Fendi. Lebih ke arah doit, Ya. Pak. Sudah beli di 424, 6 bulan ke depan. Bagaimana analisis Anda? Nah, kita melihat Doit juga relatif bagus, cukup bagus ya, baik secara fundamental, secara teknikal juga dia dalam posisi yang sedang mengalami tren penguatan. Di level sekarang cukup bagus untuk melakukan akumulasi. Untuk 3 bulan sampai 6 bulan ke depan ada peluang yang cukup besar untuk menguji ke level 450 ya. Dengan posisi sekarang kurang lebih sekitar 320, 325, maka ada potensial upside yang cukup lebar. Kita melihat tren secara teknikal juga dalam tren yang menguat, bisa kita lihat dari beberapa indikator trend following, kemudian indikator momentum juga dalam posisi yang trennya mengalami penguatan. Oke, Anda masih rekomendasikan doit di level 326, Pak Fendi? Iya, kita merekomendasikan buy, tapi dengan stop loss yang cukup ketat. Ya. Kita melihat ya, di level-level 300 mungkin 300-an itu sebagai stop loss level. Dengan harga sekarang kita berekspektasi untuk bisa meningkat paling nggak di jangka pendek ini ke 350 untuk doit. Namun jangka panjang seperti kita katakan tadi, kalau tadi pertanyaan 6 bulan nampaknya trennya lebih ke arah ke kurang lebih 450 perak sebagai Oke. target. Karena Pak Tony sudah ambil posisi atas nih Pak di 424. Direkomendasikan averaging down atau di hold saja Pak dengan potensi penguatan dari doit? Dengan momentum seperti ini, artinya dengan tren global yang mengalami peningkatan dan juga regulasi-regulasi yang mendukung ya di Indonesia untuk peningkatan di sektor ini, maka lebih baik sih di hold ya untuk posisi yang karena apa? Karena sebenarnya harga belinya tidak murah Baik. di 420, Oke. sehingga kita melihat harus menuju ke sana. Pak Fendi sudah ada penelpon yang masuk Pak, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Dari Sugi, Bekasi, Pak. Baik, Pak Sugi sudah ada Pak Fendi. Pak Sugi silakan Pak. Ya, Pak Pendi mau nanya BPKP. Saya udah ambil posisi di 520 Ya, untuk jangka pendek. baik, itu saja Pak. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Sugi yang ada di Bekasi. Langsung saja dijawab Pak Fendi untuk BPKP. BPKP sudah mengambil di level berapa Pak? Mohon maaf. 520 tadi Pak. Di 520 ya. Iya. Jadi kita melihat kalau dari sisi fundamental, kalau kita melihat masih cukup kuat ya, dengan target secara fundamental di level Rp700, itu fundamental. Dengan harga sekarang 550, tadi sempat menguji di level 575 ya. Iya, dan level tertingginya kalau- 580 Pak di sepanjang hari ini. 580. Iya, Ya, nampaknya ini masih secara teknikal pun masih dalam tren penguatan. Jadi tren mengalami peningkatan. Paling tidak untuk pekan ini ada potensi untuk menguji ke level 620. Oke, Ya. ada potensi ke 620.
Dan Ya. semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Sugi yang ada di Bekasi. Sudah ambil posisi 520, penutupan hari ini 555, artinya ini memaksimalkan profit ini, target price selanjutnya. Ya. Ini ada potensi ke 620, di hold saja Pak Fendi ya? Ya, sebaiknya Baik. di hold saja. Oke. Jawaban dari Pak Sugi di Bekasi. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Fendi, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp Baik. interaktif sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan sambil menunggu partisipasi dari telepon interaktif. Dan pemirsa tetap bersama kami, Idea Succession Closing akan segera kembali sesaat lagi.